إلى هذينا ولكنة شلل حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإليه ونهم من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين khususan Sahana Al-Gubernur Mujahid Al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Sayyid Abdul Halim wal Bisra membaik keberbahagia Jumaduratul Mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtarada minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma' wa azzaqahum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syiarus Salikin, di mana kita sedang membahas tentang makna daripada hukud dan keutamaan dari orang-orang yang suka memaafkan. Adapun masalah hukud sudah dibahas, artinya sampai pada pengertian tentang natijah atau hasil efek ya, dari hukud itu yang 8 perkara pada kajian yang lalu. Intinya akhirnya juga menjelaskan al-mu'minu laisa bihukud, bahwasanya orang-orang yang mukmin itu ya, orang-orang yang beriman itu tidak ada di dalam dirinya itu yang disebut hukud. Nah, jadi apabila ada orang yang beriman tapi masih punya penyakit hukud, maka hakikatnya dia adalah bukan golongan orang yang beriman yang sesungguhnya. Jadi kalau disebut beriman enggak? Ya beriman, tapi beriman imanan. Imannya iman-imanan. Kalau sudah imannya iman-imanan, amalnya ya amal-amalan, sholatnya sholat-sholatan, Islamnya Islam-islaman, ya kan? Pahalanya pahala-pahalaan. Udah. Terus nanti dapat surganya surga-surgaan. Kalau ke neraka, nerakanya neraka beneran. Ya.
Jadi iman itu yang disebut iman yang bohongan, ya. Jadi bukan iman yang suci. Jadi kalau al-mu'minu laysa bihukut, bahwanya orang yang beriman itu ialah tidak ada namanya hukut, dendam, bara api yang di dalam hati itu tidak ada, clear. Gitu. Jadi bahkan kemarin sudah dijelaskan tidak boleh, suami istri pun tidak boleh lebih dari 3 hari marahan, itu nggak boleh. Karena apa? Hakikatnya ialah pisah. Perlu kalian catat baik-baik. Nikah itu yang menentukan sah dan tidaknya kaum wanita. Itu nikah. Makanya kalau wanita dari wanita itu tidak akan menjadi sah. Walau dia mengatakan qabil tu nikah wa itu. Nah, itu nikah secara umum, ya. Nah, itu sahnya itu adalah dari wanita. Makanya wanita yang menikahinya, walinya itu angkatuka wa jawastuka mahbatuka bil mari dan selanjutnya, ya. Itu. Kemudian cerai itu ada pada laki-laki. Makanya jangan sembarangan mengucapkan pisah itu. Dan tidak perlu saksi. Kata cerai itu tidak perlu saksi gitu. Jadi tidak perlu saksi kata cerai itu. Jadi walaupun berduaan saja mengatakan saya cerai kamu, jadi sah itu cerai itu. Kalau laki-laki mengatakan begitu. Atau udah kamu pulang aja ke orang tuamu. Pulangkan saja. Nah, udah kalau gitu itu sama saja isyarat. Isyarat itu. Nah, makanya ada cerai itu yang sifatnya gantung, apa macam-macam. Nah, itu yang bahaya, ya. Yang bahaya sebenarnya. Jadi kamu kalau melakukan semacam itu berarti saya cerai kamu. Itu gantung. Itu namanya gantung tuh, cerai gantung tuh. Nah, jadi itu semacam kayak sumpah, kayak Allah juga menyembahkan wal asri. Nah, demi masa, nah loh. Kamu kalau melakukan semacam itu, saya cerai. Itu berarti kalau kalian seumpamanya seorang istri, contohnya ada istri itu suka banget kredit. Ini wanita, bukan wanita di sini. Suka banget kredit panci, nah itu loh. Senang banget tuh. Itu kayak anak saya tuh Dewi tuh. Kayaknya matanya gelap kalau lihat panci perabotan. Orang mah lihat emas segala macam seneng gitu. Kalau dia nggak emas nggak ngelihat, gitu. Dia hanya satu-satunya yang dia lirik emas itu, Mas Rinto. Emas enggak, ini enggak, macam-macam enggak, tapi apa kalau lihat panci perabotan macam-macam kalap dia. Makanya jangan dibawa ke es hardware dia. Itu kalap, itu bisa habis semua itu kalap tuh. Nah, kadang tuh ada orang ini ngikutin maknya, kelihatannya maknya juga suka tuh begitu tuh. Ya. Kadang tuh kalap, suka kredit, semua kredit, bawanya pengen kredit terus, no. Terjadi sebuah kemacetan kredit. Berantem lah suami istri, sebel. Akhirnya suami ngatakan, pokoknya gini aja, kredit saya lunasin, nanti kalau kredit lagi pisah kita, awas lo ya. Gitu. Iya, bener dia. Udah tuh diam, selesai tuh. Enggak kredit, diem dia kredit, enggak ketahuan suami, tapi dia tetap hubungan. Gimana hukumnya? Haram. Cerai, dimurkai Allah bagi wanita ini, dan dia sebenarnya sudah bukan istrinya, tapi bagi laki-laki ini karena nggak tahu, ini halal. Ini yang disebut dihalalkan dan dimurkai oleh Allah. Tuh bahayanya itu begitu kalian. Itu cerai gantung saya tadi. Jadi pada saat, pokoknya awas ya, kamu kalau melakukan apa saja seperti tadi, awas ya kalau kamu kredit lagi, bisa kita. Udah deh, selesai gitu. Ini ternyata diem-diem melakukan dengan nggak tahu suaminya sampai beberapa tahun sekalipun, itu zina selama itu. Dosanya ke wanita itu semua. Dosa laki-laki ke wanita itu semua. Laki-lakinya karena nggak tahu, enggak. Tapi kalau setelah ternyata tahu, laki-laki itu harus ada 2 kemungkinan.
lepas atau rujuk lagi, mengulang. Itu makanya hati-hati kaum laki-laki, jangan gantung, jangan mudah melakukan. Jangan melakukan ucapan kata-kata, karena kata-kata pisah itu adalah terjadi dari laki-laki, termasuk isyarat itu juga termasuk isyarat, namanya isyarat. Pisah kan ada kata isyarat, ada kata macam-macam ya. Kalau ada dalam hadis tuh disebut, anggap itu adalah sebagai cerai apabila seorang laki-laki mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Itu istilah Arab, maksudnya itu itu masalah tabu maksudnya. Jadi kalau maksudnya isyarat itu, jadi bukan berarti kalimatnya juga sama, kalimatnya juga bisa jadi gitu. Bisa jadi dengan ungkapan-ungkapan lain, kata-kata lain, kalimat seperti saya pulangkan kamu ke orang tua, saya ini kan, dan sebagainya. Itu semua kalimat, namanya kalimat isyarat, dan itu sudah sah menjadi cerai. Jadi hati-hati. Nah, sebesar apapun kalian benci, sebesar apapun kalian sebel, sebesar apapun kalian marah, maka jangan kalian mudah mengungkapkan kalimat itu, karena banyak laki-laki yang terkadang mudah ucapannya itu ucapan kayak ucapan tukang kerupuk, nah itu loh, atau tukang apa itu pokoknya, tukang kemidi puter, teriak-teriak sambil lari gitu lah, ucapannya lepas saja, bisa cerai aja, udah pisah deh kalau gitu. Nah, walaupun ya pisah deh, kalau gitu pisah deh. Walau itu adalah kalimatnya emosi sekalipun, tapi dia sadar, tetap itu adalah hukumnya sah. Awas loh, sah itu hukumnya, itu kata cerai itu. Jadi jangan ya, awas laki-laki itu jangan, karena sering terjadi itu, banyak sekali ya. Nah, oleh karena itu redakan semua. Tapi bagaimana Pak, kalau saya itu ada di dalam hati saya itu hukut terhadap istri, kenapa sebel? Kadang-kadang aduh di dalam hati, rasanya kepengen mencerai nih, aduh saya pikir, udah ini itu segala macam, udah macam-macam alasan, juga ada pikiran, bayangan dalam hati, kemudian rasanya cerai itu. Kalimat cerai itu sudah di dalam hati, sah nggak itu cerai? Enggak. Tidak masuk dalam hukum cerai. Al-hukmu fid dohri. Hukum itu ditetapkan secara dohiriyah. Pada saat lahiriahnya itu keluar, kalimat itu, baru itu sah hukumnya. Nah lalu bagaimana? Kita masih terhubung dengan secari kertas. Nah kalau masih terhubung dengan secari kertas, secara negara kalian masih suami istri, tetapi secara agama kalian sudah bercerai. Maka satu-satunya jalan, kalian kalau ada orang tua, orang yang diagungkan, orang yang disepuhkan, orang yang dianggap dihormati, orang yang disebut sebagai pembimbing, maka datang kalian berdua untuk minta dirujukan atau dihalalkan kembali. Ya, itu maksudnya ya. Itu pentingnya seorang pembimbing, kalian pentingnya ada seorang guru. Kenapa? Untuk menyelesaikan hal-hal yang akan menyebabkan dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang terus menerus selama-lamanya ya. Kenapa dosa jariah? Dosa jariah itu sudah seperti Bapak jelaskan, dosa jariah itu banyak ya. Seperti yang Bapak jelaskan, kaum wanita, banyak kaum wanita yang makin kesini makin banyak yang mendulang dosa. Tiap hari dia itu adalah sholat, ibadah, tetapi ternyata habis terus pahalanya, hilang terus pahalanya. Hilang terus, kenapa hilang pahala? Padahal dia gak melakukan apapun. Ternyata dia posting di FB mencaci maki orang. Tuh, hilang lagi. Kenapa? Itu menjadi bukan sedekahun jariyah, tetapi maksiatul jariyah, dosa jariyah. Nah itu loh, itu bahayanya. Nah terus gimana kalau kaum wanita yang memposting tanpa tutup aurat? Selamanya ia juga, selama dilihat oleh orang lain, selama Islam itu juga dosa terus gitu loh. Yang kesan apa? Pas habis posting, belum nutup FB, belum nutup IG, belum nutup apa-apa, dia mati
gitu loh. Bukannya yang mengalir pahala, tapi dosa terus ngalir gitu, coba. Kan bahaya. Lah terus gimana Pak kalau saya itu adalah dulu deleting semua. Nah tapi ada orang udah nge-save ke foto saya yang dulu adalah fotonya pakai ini. Kalau sudah di-save sama mereka itu urusan mereka. Yang penting kalau sudah berusaha semaksimal mungkin mendelete semua. Awas lo ya, jangan mudah memposting foto, makanya mendelete semuanya, udah di-delete semuanya. Kalau sudah terdelete semuanya, clear, sudah selesai. Berarti kalian sudah. Tapi ternyata ingat lagi, oh iya Pak saya lupa passwordnya, dulu pernah punya IG. Nah lu rasain lo ya. Pernah punya FB tapi lupa password, coba lihat tuh. Iya masih ada nggak ada. Nah udah, cari orang yang bisa untuk mendelete itu semua. Nah, intinya itu, ya intinya itu. Nah apalagi anak-anak ABG lagi kan, itu sudah yang disebut dosa jariah. Kalau ada sedekahun jariyah, maka ada juga ini yang disebut dosa jariah. Kalau sudah dosa jariah, selamanya itu dosa terus. Jadi bukannya sholatnya enggak sah, sholatnya sah, puasanya sah, apa saja yang dilakukan itu sah, tetapi pahalanya itu tidak bisa menutup dosanya itu. Bapak ulangi lagi supaya kalian paham. Kalian mengerti pahala itu jangan kebayang seperti kebanyakan orang awam, kayak seolah-olah kalian dapat menerima kado. Kado dari mana sih? Kado dari Tuhan, kado dari Allah, blek gitu. Bukan semacam itu kado yang dibungkus pakai pita. Yang namanya pahala itu sesuai dengan hadis menyatakan innal hasanati yudhibna sayyi'ati kama yudhibul ma'ul wasakha. Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghilangkan perbuatan jahat. Dengan kata lain, dosa apa tuh pahala itu dapat menghilangkan, melunturkan, disebut melunturkan hasil perbuatan maksiat yang disebut dosa, sebagaimana lunturnya kotoran oleh air. Nah, jadi dengan kata lain, bahwasanya dosa itu persis kayak kotoran diumpamakan. Awas loh, dosa itu diumpamakan seperti kotoran yang menempel pada diri kita, jadi daki-daki apa segala macam nempel tuh, kotoran-kotoran itu nempel pada diri kita. Sedangkan doa pahala itu ialah seperti cleaner, pembersih. Nah, pahala itu seperti pembersih. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan terhadap sahabat, memberitahukan, coba andai saja kamu lihat ada di depan rumah kalian sungai, terus kalian mandi, kira-kira bersih nggak? Bersih ya Rasulullah. Nah, andai saja kalian mandi 5 kali sehari, bersih nggak? Ya Allah bersih ya Rasulullah. Itulah salat. Nah, jadi seperti itu mandi. Tapi itu mandi tidak diterangkan setelah maksiat, mandi setelah maksiat, mandi tidak, mandi. Udah, berarti tidak melakukan. Nah, karena apa? Pahala itu diumpamakan cleaner yang berarti sebut saja dalam hal ini air. Dosa itu diumpamakan seperti kotoran. Ini kotoran semacam apa yang menempel pada jasmania kita, menempel pada jiwa kita. Nah, kalau istilahnya cleanernya ini ternyata bentuk air 1 gelas saja, pahala sholat seberapa sih kalau diumpamakan air 1 gelas umpamanya, atau anggaplah 1 ember. Nah itu 1 kali kalau sholatnya bener, anggap air 1 ember. Nah udah 1 ember tuh 5 kali berarti dapat 5 ember. Udah 5 ember, lumayan tuh bisa mandi tuh. Nah udah, sekarang kotorannya apa sih? Seperti apa? Kotorannya macam-macam. Ngomongin orang kotoran penuh, ini kotor, jadi kayak orang mandi lumpur. Kebayang nggak orang habis mandi lumpur kemudian disiram air yang hanya 1 ember, atau disiram air yang hanya sekedar air semacam itu? Kebayang nggak? Bersih, tapi dia adalah tidak wangi. Karena apa? Tidak ada cleaner yang dalam bentuk seperti deterjen contohnya. Nah,
cleaner lain yang tambahan itu disebut sholat sunnah, kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya, dan seperti zikir aja, dan macam-macam. Itu pentingnya ya. Oleh karena itu kalau kalian hanya mengandalkan ibadah-ibadah ritual, jangan deh. Karena apa? Ibadah ritual itu baru pas-pasan. Yang wajib itu baru pas-pasan. Seperti kita secara lahiriah, coba deh kalau kalian wajib pakai helm, itu tidak dapat hadiah dari pemerintah, tidak dapat penghargaan, kalian bekerja sehari sekali pun nggak dapat penghargaan. Tapi kalau kalian bekerja kemudian nolong orang lain, loncat, jatuh, mati, baru dapat penghargaan. Udah mati dapat penghargaan buat apa coba? Nah itu contoh ya, sederhana itu. Nah jadi kalau kalian bekerja sebagai PNS kerja gitu, itu nggak akan dapat penghargaan kalau kalian tidak punya keistimewaan tersendiri. Kalau kalian bisa loncat ke laut kemudian untuk nolong orang lain, itu tadi dapat penghargaan tapi mati dulu gitu loh. Nah begitu juga kalau kalian ingin mendapatkan nilai lebih di sisi Allah, maka melakukan ibadah-ibadah sunnah, bukan yang wajib-wajib, untuk memperelok, memperindah tampilan ruhaniah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sebatas yang wajib, awas loh ya, bukan sebatas yang wajib. Nah, salah satu di antara istimewanya kalian, istimewanya orang-orang, tidak harus melakukan yang wajib, tapi melakukan yang gampang banget, tanpa modal. Mau nggak saya kasih tahu kalian? Kalian nggak perlu modal, nggak perlu capek-capek. Kalian dapat pahalanya banyak banget. Ya nggak perlu capek-capek bergerak, nggak perlu macam-macam, udah. Pokoknya istimewa. Nah, tuh. Mau nggak kalian mau apa saya kasih tahu? Mau nggak? Kalian nggak perlu modal, nggak perlu capek-capek, nggak mau macam-macam deh, tapi pahalanya lebih banyak dari yang lainnya. Dan andai saja mau diumpamakan dia airnya itu adalah seperti di kolam renang. Coba kalian kolam renang, jebur di kolam renang, kalian kencing di kolam renang, itu kolam renang itu masih sah buat wudhu. Jadi kalau kalian makanya kalau kalian jangan kepedean masuk ke kolam renang itu bersih banget, bersih, suci sih. Tapi tidak menutup kemungkinan ada air kencingnya orang nanti. Nah, kenapa? Karena saya kalau masuk kolam renang saya kencing. Ayo udah ribet-ribet gitu, biarin saya tak kencingin aja deh pokoknya kalau kolam renang itu. Nah kalau pengen kencing ya udah kencing ini, yang penting anget-anget doang. Jadi itu kolam renang tuh. Jadi kolam renang tuh kalau kalian dapat seperti air yang di kolam renang itu, ukurannya berapapun kolam renang kan rata-rata ukurannya panjang gede kan gitu. Ya paling tidak adalah kolam renang yang ukurannya kolam renangnya Dewi berapa ya? Itu ukuran kayaknya itu kurang lebih sekitar 4x6 saja. Apa kali 7 kali 8 serah dah. Nah tuh. Itu kolam renang sebesar itu saja, itu andai saja ada orang kencing, 10 orang kencing di situ, selama warnanya nggak berubah, itu masih sah buat wudhu, masih sah buat wudhu, jebur. Nah, makanya saya nggak akan berenang di kolam renangnya Dewi itu di rumah, karena renang masuk mesti kencing. Nah itu, itu contoh-contoh. Jadi masih sah. Coba, kebayang nggak sih kalian kalau dapat semacam itu? Coba aja, ruhaniah kalian seperti mandi. Jadi mandi ruhaniah, betul. Mau nggak kalian? Nggak mau, ya sudah. Wassalam nih, udah selesai. Oh enggak tuh, aduh ya Allah, apa sih? Nah, gampang kok, enggak pakai modal. Ya hanya satu kata, memaafkan. Tuh, kan enggak perlu modal, enggak capek nungging, memaafkan gitu loh. Capek enggak sih orang? Ya udah saya maafin kamu, capek enggak kira-kira? Enggak capek, gitu loh. Memaafkan, gitu. Sampai Allah itu ya Allah, menyanjung orang-orang yang memaafkan. Allah memerintahkan khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin, maafkan kesalahan mereka.
Maafkan kesalahan mereka. Ajak mereka ke jalan yang baik. Kalau ternyata sudah dimaafkan tapi juga tidak mau ke jalan yang baik, sudah diarahkan masih tetap ke sana, sudah wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh itu, orang jahil itu. Dimaafin sudah, diarahkan ke jalan yang baik sudah, diluruskan sudah, masih juga belok-belok ke sana-sana juga, masih ke tempat-tempat maksiat juga. Ya sudah, berarti harus kalian mengamalkan amal ini. Wa'arid anil jahilin, berpaling kalian atau jauhi kalian dari orang-orang bodoh itu yang sudah artinya sudah dibersihkan, diajak ke jalan yang baik tapi tetap saja tidak mau. Itu adalah memang kebodohan baginya. Inti utamanya maafkan dulu. Maafkan segala bentuk kesalahannya, maafkan segala bentuk kekurangannya, maafkan segala bentuk apa saja, maafin dulu. Udah selesai, udah tutup. Setelah memaafkan, ajak ke jalan yang baik. Setelah diajak ke jalan yang baik, ternyata juga tidak mau baik, ya sudah selesai. Berarti kalian harus menjauhi orang-orang semacam itu, karena itu bukan dari golongan kalian. Nah, itu loh. Itu maksudnya. Jadi juga diterangkan di dalam firman Allah yang lain bahwasanya memaafkan itu antafu aqrabul taqwa. Jadi bahwasanya orang-orang yang memaafkan itu ialah orang-orang yang memang mendekatkan diri kepada takwa. Bahwasanya memaafkan itu ialah dekat kepada takwa. Artinya kalian kalau mau memaafkan, orang yang bertakwa itulah hanya orang-orang yang bisa memaafkan. Orang yang memaafkan itu hanya orang-orang yang memang karakternya atau derajatnya itu golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kalian tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, lalu kalau ditanya balik, andai saja kalian golongan orang yang pernah bersalah atau berbuat keliru terhadap orang lain, kira-kira kalian butuh maafnya mereka enggak sih? Nah, bagaimana kalau orang itu tidak memaafkan kalian, sedih enggak kira-kira? Ya sedih. Bagaimana kalau orang itu cuek saja, ternyata didatangnya aja cuek, mau kalian minta maaf saja dia malah lari, ngumpet dan sebagainya, sedih. Nah, itu loh. Sementara Allah Subhanahu wa taala innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Itu. Cinta kasihnya begitu luar biasa. Allah tidak akan menghukum hambanya yang tentu saja bukan karena hamba itu melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Andai saja Allah menghukum pun adalah dalam konteks mendidik, karena hakikatnya Allah itu penuh dengan cinta kasih. Andai saja kalian bisa melihat cinta kasih seorang wanita, seorang ibu terhadap anaknya, maka Allah lebih dari itu semua. Coba deh, kalau berbicara cinta kasih, kan sudah langsung bisa digarisbawahi istilahnya. Kasih ibu itu disebut ini sebenarnya kayak pendiskreditan ini terhadap laki-laki. Ada syair, kasih ibu itu sepanjang masa, kasih bapak itu sepanjang jalan. Aduh, saya pikir ini resek juga. Jadi kasih ibu sepanjang masa, kasih bapak sepanjang jalan, kasih anak segede upak. Udah kacau lagi. Nah, ini kan hanya sebatas air. Maksudnya begini, secara umum cinta kasih seorang wanita terhadap anak itu lebih dari yang apapun, lebih dari yang lain, lebih dari segalanya. Sehingga sebutnya cinta kasihnya itu sepanjang masa. Jadi tidak pernah usang karena sesuatu apapun. Coba deh kaum wanita, seorang ibu, anaknya jungkir balik sekaya apapun, dia tetap mencintainya, tetap menyayanginya. Walau dia menjadi penjahat kelas kakap sekalipun, tetap saja dia
hati ibu tetap menyayangi, walaupun dia nangis menolak sekalipun anak itu datang, tetap. Jadi nyaris tidak sumpah serapah. Tidak mengutuk anaknya. Itu seorang ibu ya. Berbeda dengan seorang ayah. Kenapa sepanjang jalan? Seorang ayah itu biasanya kalau mencintai anak itu, kalau anak itu ketemu sepanjang jalan depak penglihatan, gitu loh. Jadi kalau jalannya buntu, ya udah nggak ada. Gitu. Maksudnya kalau nggak ketemu anak, artinya nggak kelihatan, itu biasanya goodbye. Gitu loh. Artinya cinta itu udah hilang. Makanya disebut ya tegaan, artinya ya kadang tidak main perasaan, tapi kaum wanita itu lebih kepada perasaan. Andai saja anaknya itu adalah seorang ibu, kemudian ada nggak tega seorang ibu melempar anaknya ke jurang atau ke api atau kemana? Nggak akan mungkin. Bahkan ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, kira-kira ada nggak seorang ibu yang, karena saat itu ada ibu-ibu yang mencari anaknya, hampir ya gila lah istilahnya. Jadi sehingga ketemu setiap ketemu anak dia langsung diambil anaknya, ditetein, anak diambil tetein, gitu loh. Nah itu biasa itu begitu. Nah ternyata pada saat itu terdengar dan kelihatan oleh Rasul, kemudian dijadikan contoh oleh Rasul. Kamu tahu nggak, ibu itu kira-kira dia netein anak itu, walaupun itu sebenarnya bukan anaknya, tapi dia merasa anaknya. Kira-kira dia akan melempar anak itu enggak? Coba perhatikan. Ternyata enggak. Lalu ditanyakan, kira-kira terus enggak akan melempar enggak? Enggak. Terus walaupun enggak ditanya siapa, oh enggak ya Rasulullah ya. Nah, udah. Kamu tahu enggak? Cinta kasih Allah terhadap hambanya itu ribuan kali lipat daripada kasih sayang ibu tadi. Tuh. Jadi kemungkinan Allah itu tidak akan mungkin mengazab hambanya. Tidak mungkin Allah itu adalah menyengsarakan hambanya. Itu yang dimaksud ke sana akhirnya. Itulah akhirnya Allah mengklaim, langsung menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pemurah dan penyayang itu. Jadi dengan nama Allah yang pemurah penyayang, kenapa? Karena Allah itu sangat penuh dengan cinta kasih, jadi tidak mungkin mengazab hambanya. Nah bagaimana kejadian seperti peristiwa yang ada di muka bumi ini, entah itu gempa, tsunami dan banyak lagi, bukankah itu termasuk ujian dan cobaan? Apakah itu di mana cinta kasih Allah dan sebagainya? Pelajari ilmu tauhid dengan baik dan benar, baru akan faham, akan tahu. Cinta kasih Allah itu jangan kalian ukur seperti cinta kasihnya orang tua terhadap anak dalam bentuk menyanjung dan melambungkan anak. Seperti ada seorang ibu nih, karena sayangnya anaknya ngambil uang, didiemin. Dia bilang, ya nggak apa-apalah uang ibunya ini daripada uang orang lain, gitu. Ambil, diemin. Bahkan dia senang. Anak saya udah bisa cari uang sendiri. Cari uang di mana? Di laci, gitu. Senang dia, bangga tuh. Udah ngambil lagi, dia diemin. Lama-lama anaknya gede kebiasaan. Ambil. Akhirnya dia udah buyang ngambil. Nggak bisa ngambil di ini. Apa yang bisa digadein, apa yang bisa dijual. Pokoknya dikasih motor jual, kasih mobil ini, macam-macam kasih. Tapi tetap orang itu tuh ngasih. Apa saja, sampai dia sudah punya istri juga masih juga ribet terhadap orang tua. Apa diambil dan segala macam. Itu terus, itu ada yang semacam terjadi. Karena apa? Sayangnya dia tidak akan melakukan apapun. Tidak akan menghukum anaknya kayak apapun. Sayang. Tapi ini sayang yang kebablasan, sayangnya manusia. Bukan sayangnya Allah. Sayangnya Allah itu mendidik. Kalau kalian adalah mempunyai cinta kasih terhadap anak, pada saat anak melakukan salah, diberi sebuah pendidikan. Tidak boleh nak, kalau mau minta uang, kalau kepengen punya uang, minta sama ibu, nanti ibu kasih. Tapi tidak boleh mengambil di tempat yang kamu adalah tidak punya hak untuk mengambil. Itu laci-laci ibu, itu dompet ibu. Jadi haram hukumnya mengambil, menyentuh situ. Itu namanya mendidik. Kemudian berikutnya ternyata tetap ngambil, langsung boleh dipukul tangannya.
tapi yang tidak melukai, jadi boleh. Tak, supaya dia itu kaget. Jadi tangannya dipukul, tak kaget. Jadi kaget itu boleh itu. Nah, tak kaget. Nah, itu jangan tetap dipukul. Tak kaget, udah kaget, dia terjengah, itu langsung membrowsing ke psikologisnya. Klak, langsung dia langsung mengkip di situ, simpen bahwa oh itu adalah salah, oh itu adalah tidak benar. Itu secara otomatis, secara psikologis. Nah, itu secara otomatis. Nah, di saat itu baru diberikan pemahaman. Nah, itu yang namanya cinta kasih. Nah, cinta kasih. Cinta kasihnya seorang ibu. Nah, itu kan langsung. Kalau didiamkan saja terjadi subang malapetaka. Nah, di kemudian hari tuanya dan sebagainya. Nah, kalian bayangkan, Allah akan memasukkan ke surga karena itu adalah udah terlalu banyak maksiat sumpahnya. Udahlah, dihantam semua gitu, untuk dimasukkan ke surga, diampuni dosanya semuanya. Karena langsung diruntuhkan, rumahnya dihancurkan segala macam karena dosa-dosa. Tapi dia adalah tentu saja dia sabar, orang sabar. Nah, itu cara Allah. Jadi bisa jadi Allah tuh mau memasukkan ke dalam surga orang-orang yang kena musibah bencana alam itu aja dia masuk ke dalam surga. Karena apa? Tidak ingin Allah itu adalah memasukkan ia ke dalam neraka, tapi ke dalam surga. Maka sengaja dihancurkan kampungnya, bencana dia tenggelamkan atau dihancurkan dengan cara apa saja, karena cinta kasih Allah itu sebagai salah satu contoh. Persis seperti orang tua tadi, langsung dibikin shock terapi anak itu supaya di kemudian hari dia tidak berlarut dan tidak lagi melakukan hal-hal yang salah yang akhirnya menjadi penyiksaan dalam dirinya. Itu contoh semacam itu. Betul. Itu cinta kasih Allah. Jadi banyak lagi cinta kasih Allah, betul, dengan cara-caranya. Betul. Ya, itu contoh-contoh lain. Oleh karenanya kembali lagi, tidak ada jalan lain bagi kita kalau kita ingin mendapatkan berlimpahnya cleaner, berlimpahnya pembersih, berlimpahnya air, ialah memaafkan kesalahan saudara kita, memaafkan kesalahan siapapun. Jika kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka kita tertutup mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berbahaya. Nah, oleh karena sudah ya azan dan ini adalah masalah fadilahnya memaafkan, clear, selesai, insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu diberikan keleluasaan untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.